Assalamualaikum, halo Pionos, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, kita akan langsung saja di sini menjelaskan terkait update terbaru di layar beranda aplikasi Pi Network ya. Tentu ini sangat berkaitan mengenai open mainnet yang akan terjadi secara serentak di seluruh dunia. Oke. Jadi harap disimak videonya sampai selesai, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham. Kita akan langsung saja di sini. Kalau kita klik di red update ya, maka untuk keterangannya akan seperti ini. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, silahkan dengarkan, tonton sampai selesai, jangan skip agar Anda tidak gagal paham sahabat Pionos. Oke, cekidot ya. Pi 2022 pembaruan akhir tahun. Selamat datang di pembaruan teknologi dan produk Pi Network untuk paruh kedua tahun 2022. Sejak Day tanggal 28 Juni tahun 2022, tim Picor telah membuat kemajuan signifikan dalam membangun infrastruktur dan komponen yang diperlukan untuk migrasi mainnet. KYC massal, pembangunan ekosistem, dan pada akhirnya mempersiapkan periode mainnet berikutnya. Pi Network berada pada titik penting dalam pengembangan enclosed mainnet, di mana Pi mampu fokus pada dua prioritas utama: mengaktifkan KYC massal dan memberdayakan pembangunan utilitas ekosistem. Keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan kami membangun ekosistem yang layak untuk bersiap-siap untuk open mainnet. Oke, udah dengar, untuk bersiap-siap open mainnet ya. Dan kita lanjutkan. Pembaruan hari ini berfokus pada pekerjaan yang kami lakukan yang relevan dan menarik bagi pionir, dan mungkin mengabaikan upaya dan penerapan Pi Network yang tak terhitung banyaknya terkait antarmuka, backend, kepatuhan, kesuksesan komunitas, dan perbaikan bug. Perbaikan proyek khusus. Migrasi mainnet. Migrasi massal mainnet telah dimulai sejak Day tanggal 28 Juni. Sepenuhnya bermigrasi perintis sekarang beroperasi di blockchain Pi Mainnet dan menggunakan Pi dalam ekosistem Pi berdasarkan pedoman enclosed network. Baca bab white paper di sini, dan mereka yang telah menyelesaikan daftar periksa mainnet dapat memigrasikan saldo yang dapat dipindah tangankan dari ponsel aplikasi ke alamat dompet mereka di blockchain mainnet. Pekerjaan yang dilakukan untuk migrasi mainnet adalah 3 kali lipat. Mengaktifkan dan menskalakan migrasi massal berdasarkan data yang disinkronkan dari berbagai sumber seperti penambangan seluler, KYC, daftar periksa mainnet, kepatuhan, dan lain-lain. Menvalidasi kebenaran dan akurasi migrasi di semua lini termasuk namun tidak terbatas pada saldo, kepatuhan, dan pelanggaran kebijakan. Kembalikan jika perlu mengingat awal mula migrasi. Selesaikan masalah dengan migrasi, serta pulihkan dan lanjutkan dari jeda. Merampingkan pengalaman pengguna migrasi dengan memastikan bahwa setiap komponen penting disatukan secara koheren, seperti daftar periksa, dompet, blockchain mainnet, DL. Beberapa detail tentang pekerjaan tercantum di bawah ini. Perbaikan pasca migrasi untuk pemeriksaan validasi selama periode menunggu migrasi. Verifikasi bahwa Pi Transferable Balance Pioneer sudah benar. Setelah diverifikasi, saldo berhasil dimigrasikan ke blockchain mainnet. Fitur verifikasi lebih lanjut juga dapat membatalkan migrasi untuk siapapun yang membutuhkan verifikasi tambahan sebelum transfer penuh mereka. Penyesuaian dompet untuk memfasilitasi migrasi mainnet. Untuk mengaktifkan Pi Decline setelah periode penundaan migrasi. Untuk memungkinkan perintis mengakses dan mengelola proses migrasi mainnet. Seluruh antarmuka pengguna wallet diperbarui.
Peningkatan pengalaman pengguna mainnet checklist dan perbaikan bug untuk memastikan transisi yang mulus ke mainnet. Beberapa fitur antarmuka pengguna daftar periksa mainnet dan perbaikan bug, MIS. Perbaikan pada dashboard saldo mainnet. Sinkronisasi data di backend dan tampilan. Menambahkan dan mengubah langkah-langkah di daftar periksa, DL. Penguncian pasca migrasi telah dikembangkan dan akan segera dirilis. Untuk mengizinkan penguncian Pi yang telah dimigrasikan. Solusi KYC. Sebagai langkah prasyarat untuk migrasi mainnet untuk setiap perintis. Pekerjaan di KYC terutama difokuskan pada 1. Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keamanan aplikasi KYC. 2. Memperluas KYC ke jumlah perintis yang terus meningkat. Dan 3. Menganalisis dan mengerjakan solusi untuk pelopor sejati yang telah mengirimkan aplikasi mereka dan belum menerima hasil KYC. Silakan lihat pembaruan mendetail terbaru tentang KYC di sini untuk kemajuan dan langkah selanjutnya. Platform Pi dan ekosistem plus komunitas. Kami telah melakukan upaya yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem Pi. Salah satu dari 2 tujuan utama jaringan terlampir untuk menghadirkan lebih banyak utilitas dan kasus penggunaan ke pengalaman Pi. Sementara beberapa fitur infrastruktur baru telah diterapkan atau sedang dalam pengembangan. Tim inti mengembangkan pembangunan ekosistem di antara komunitas dan pengembang baru melalui partisipasi dalam hackathon. Dukungan pengembangan komunitas, kemitraan bisnis eksternal, dan tim inti internal yang dibuat, aplikasi, pekerjaan teknologi dan produk khusus untuk tujuan ini adalah untuk aktifkan SDK untuk terhubung ke Pi Mainnet dan tambahkan lebih banyak fungsi ke Pi SDK, yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi Pi yang lebih lengkap dan mudah digunakan di Mainnet. Dorong dan libatkan partisipasi pengembang dan tingkatkan pengalaman pengembang dengan platform Pi dengan cara yang lebih terarah dan terdidik. Memberikan dukungan infrastruktur dan konsultasi untuk pengembang. Beberapa detail tentang fitur-fitur utama tercantum di bawah ini. Hackathon besar dilakukan di universitas terkemuka, dan lebih banyak hackathon direncanakan untuk awal Januari tahun 2023 dengan program pasca hackathon lebih lanjut. Memperbaiki upaya pengembangan hackathon untuk membangun utilitas dan kasus penggunaan ekosistem Pi. Lebih banyak hackathon direncanakan, mulai tanggal 9 Januari. Mengembangkan lebih banyak program terkait pengembang untuk mendukung pengembang hackathon untuk pengembangan lanjutan. API tambahan untuk App2 Pioneer sedang dikembangkan dan akan diluncurkan sebelum akhir tahun atau awal Januari. Mainnet Pi SDK diluncurkan dan ditingkatkan. Pembaruan besar yang memungkinkan aplikasi Pi bermigrasi ke Mainnet. Dokumentasi yang lebih detail dan lebih jelas, tautkan ke dokumentasi GitHub. Panduan orientasi pengembang lengkap di sini, sedang dalam proses. Pembaruan portal pengembang. Baru, buat daftar periksa aplikasi. Dirilis untuk memandu pengembang dalam proses pembuatan aplikasi langkah demi langkah. Antarmuka dashboard baru bagi pengembang untuk mengelola aplikasi Pi mereka dengan lebih baik. Aplikasi demo yang diterapkan untuk memungkinkan pengembang memiliki pengaturan cepat dari aplikasi Pi mereka sendiri. Izinkan pengembang untuk mendaftar ke aplikasi Mainnet. Pi App Engine V2 diterapkan. Penyiapan yang lebih sederhana untuk pengembang yang menggunakan Pi App Engine untuk menjalankan aplikasi mereka pada infrastruktur server yang dapat diskalakan dengan mudah sambil berfokus pada pembuatan produk dan fitur frontend mereka. Mengizinkan lebih banyak umpan balik tentang penerapan untuk pengembang. Secara keseluruhan meningkatkan proses pengembangan aplikasi Pi dalam ekosistem. Terutama untuk tim terpilih yang berkontribusi pada ekosistem dan memiliki lebih sedikit sumber daya dan sedikit pengetahuan tentang infrastruktur teknis yang dapat diskalakan. Versi MVP dari dompet pengembang akan segera dirilis.
Pengembang dapat segera membuat dompet khusus aplikasi yang disesuaikan untuk mendukung operasi aplikasi Pi daripada penggunaan dompet pribadi yang ditautkan dengan akun individu pionir. Fitur ini rencananya akan tersedia untuk para pengembang pada bulan Januari. Perubahan infrastruktur PiCats sedang dalam pengembangan. Infrastruktur backend PiCats akan mengalami perubahan besar untuk menjadi aplikasi yang lebih mandiri yang memungkinkan pengembangan dan penerapan fitur yang lebih cepat di masa mendatang. Akan mengurangi ketegangan obrolan dan dampak pada layanan lain, yang menyebabkan gangguan penggunaan di masa lalu. Akan memungkinkan integrasi fitur PiCats yang lebih mudah di masa mendatang ke ekosistem selain upaya teknologi dan produk di atas. Banyak pekerjaan telah dilakukan di komunitas dan sisi bisnis untuk memelihara budaya pembangunan ekosistem. Memperkenalkan dan mengedukasi pengembang tentang platform Pi. Memotivasi dan melibatkan pengembang untuk membangun di atas Pi. Dan memfasilitasi dan mendukung pengembang untuk menyebarkan aplikasi Pi. Ini adalah pekerjaan dasar untuk membangun ekosistem berbasis utilitas yang layak, persiapan penting untuk open network. Menatap tahun 2023. Jaringan telah menyaksikan peristiwa besar dan kemajuan besar pada tahun 2022, termasuk inisiasi KYC massal dan migrasi mainnet serta pekerjaan dasar pembangunan ekosistem. Terutama dalam konteks pergolakan industri yang lebih besar tahun ini. Pi telah menunjukkan keuntungan dari strateginya yang unik dan non-konsensus. Visi jangka panjang Pi dan fokus pada pembangunan substansi dan utilitas selangkah demi selangkah. Pi Network tidak hanya mampu berdiri kokoh di antara kebisingan lingkungan industri yang lebih besar, tetapi juga telah membuat kemajuan dan pertumbuhan yang mantap menuju sasarannya yang dipandu oleh visinya. Untuk membangun ekosistem peer-to-peer paling inklusif di dunia dan online pengalaman. Didorong oleh Pi. Dunia, mata uang kripto yang paling banyak digunakan. Kami sangat bersemangat untuk apa yang akan terjadi di tahun 2023. 1 tahun lagi membangun menuju tujuan bersama kami untuk mencapai periode main berikutnya. Upaya terdesentralisasi sangat penting untuk membangun jaringan terdesentralisasi yang mencakup blockchain, komunitas, dan ekosistem dengan infrastruktur yang lebih lengkap dan beragam utilitas. Upaya ini tidak hanya bertumpu pada satu kelompok kecil saja, tetapi pada semua pionir secara bersama-sama. Pada tahun 2023, lebih banyak komunikasi dan panduan akan diberikan tentang di mana dan bagaimana pionir dapat bergabung untuk mengembangkan dan menumbuhkan jaringan lebih lanjut pada tahap ketika bagian utama invest. Struktur ekosistem tersedia dan selaras untuk hal-hal yang akan terjadi dan ekosistem untuk berkembang. Kami tahu Anda bersemangat, begitu juga kami. Cheer, dan kami mengucapkan selamat tahun baru, diisi dengan karya baru, inovasi baru, dan peluang Pi baru untuk komunitas Pi. Sekian. Oke, jadi untuk apa yang dijelaskan tadi ya, bahwa open mainnet ini akan terjadi pada tahun 2023 ya, secara serentak. Namun belum dikatakan di bulan berapa open mainnet di tahun 2023 ini oleh pihak core team ya, masih dirahasiakan tentunya. Ini sambil membangun utilitas dan infrastruktur ya dalam proyek Pi Network ini. Oke, jadi sahabat Pionos, bersabar aja ya. Kalian masih punya kesempatan untuk mining, untuk mengumpulkan Pi Coin ya. Maka pada saatnya open mainnet ke depan, Anda akan menuai kekayaan yang sangat-sangat luar biasa tentunya ya. Jadi sahabat Pionos, selalu semangat, jaga Pi Coin Anda, jaga kekayaan Anda ya. Tidak usah hiraukan nyinyirun yang ingin menyerok koin Pi Anda ya. Anggap saja itu hanyalah angin lewat yang kurang kerjaan, yang pengen memperkaya diri sendiri dan ingin menghancurkan kalian. Jadi
Siapapun yang ingin menghancurkan kalian, tenang, masih ada saya yang terus menginformasikan, yang terus mengedukasi demi keselamatan kalian dari tipuan-tipuan daya oleh si kaum nyinyir yang padahal kenyataannya di belakang juga nambang Pi Network. Oke? Dan oke, sekian aja untuk informasinya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.